Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Dustiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Direct Brand Business Plan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih mengenai business plan itu. Business plan adalah sebuah strategi yang dipegang oleh seorang pembisnis, di mana berisikan tulisan yang menggambarkan sifat dari sebuah bisnisnya, penjualan dan strategi pemasaran, dan latar belakang keuangan dan proyeksi ke depan terkait dengan keuntungan profit, serta kerugian, hambatan dalam mendapatkan keuntungan. Nah, rencana bisnis yang standar itu terdiri dari apa aja sih? Ada 8 macam ya. Yang pertama itu executive summary, yang kedua company overview, yang ketiga product and service, yang keempat marketing and sales plan, yang kelima strategi and implementation, yang keenam management team, yang ketujuh financial plan, yang terakhir lampiran. Dan kali ini saya akan merealisasikan sebuah bisnis plan tentang makanan atau olahan cemilan ringan yang biasa digemarin oleh anak muda, yaitu chicken balls. Bagian pertama ini ada mengenai executive summary. Executive summary ini biasanya isinya semua ringkasan isian dari bisnis plan yang kita buat. Jadi sebuah inti dasar bisnis plan kita yang mencakup keseluruhannya sehingga bisa memikat seorang investor untuk lebih dalam membaca tentang bisnis plan kita yang kita buat ini. Nah, ini ada sebuah menu yaitu chicken balls. Bisnis ini bergerak pada bidang makanan ringan atau sebagai cemilan, sebuah olahan ayam yang dikemas secara kekinian, menyerang kalangan anak muda, dijalankan oleh seorang anak muda yang didukung oleh tim manajemen yang masih muda-muda, memanfaatkan strategi yang mudah dan cepat digandrungi oleh kalangan milenial, sehingga produk akan cepat diterima di masyarakat. Sehingga dengan semangat muda ini dapat menghasilkan sebuah profit yang luar biasa tinggi. Kemudian yang kedua ada company overview. Nah, di sini kita harus bisa menjelaskan sebuah rincian penjelasan mengenai perusahaannya secara lengkap. Dari mulai siapa manajemennya, di mana tempat usahanya, kemudian planning usahanya itu akan seperti apa, dan visi misinya juga akan seperti apa. Seperti yang saya buat ini, sebuah bisnis makanan yang diberikan nama chicken balls, olahan ayam tepung crispy bola-bola dengan berbagai macam bumbunya. Makanan ini yang mudah sekali digandrungi di kalangan muda. Visi saya menjadikan cemilan ini sebagai cemilan yang sehat untuk anak muda. Kemudian visi yang keduanya yang muda yang berkarya. Kemudian misinya yang pertama untuk memberikan cemilan yang simple, enak, mudah dijumpai di mana saja. Yang kedua menjadikan cemilan tren anak muda. Yang ketiga memajukan sebuah bisnis yang pengelolaannya oleh anak-anak muda. Nah, bisnis ini dimanajeri oleh saya sendiri, mahasiswa sekaligus pekerja yang akan menggeluti sebuah bisnis baru. Bisnis ini akan dibuka di mana saja sih? Rencananya bisnis ini akan dibuka di ruas-ruas persimpangan jalan yang ramai di atas tenda-tenda kecil. Kemudian yang ketiga ini ada produk and service, di mana di dalam poin ini akan menjelaskan produk apa sih yang bakal kita buat, produk apa sih yang bisa gampang dan layak dan mudah diterima di masyarakat. Terus bagaimana pelayanannya supaya mudah diterima di masyarakat, mudah diakses. Intinya mempermudah segala cara yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, di sini produknya yaitu masih sama chicken balls, yaitu ayam tepung bola-bola crispy yang diberi bumbu-bumbu pilihan. Kemudian servisnya saya bagi dua, yaitu how to order atau gimana kemasannya. Yang pertama bisa order lewat online seperti IG atau WA atau aplikasi ojol. Bisa juga datang langsung ke tempatnya. Pesan online nanti bisa diantar oleh kurir kami. Nah, kemasannya ini unik dan pasti higienis juga. Kemudian yang keempat itu mengenai marketing and sales plan. Nah, di poin ini kita harus merencanakan bagaimana pemasarannya dan akan dijual kemana aja supaya tepat pada sasaran. Nah, rencana pemasaran di sini saya akan menggunakan media sosial seperti IG, WA, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya akan mencoba memberi promo di awal dengan buy one cup free one cup, kemudian membuat brosur dan disebarkan. Dan sasarannya ke anak muda, kalangan milenial, anak kecil, pecinta gurih dan pedas. Kemudian poin yang kelima mengenai strategi and implementation. Nah, di bagian ini pun kita harus mendeskripsikan bagaimana strategi untuk menjual barang tersebut sehingga menjadi trending topic atau laku di pasaran, baik dengan cara unik ataupun generik. Nah, melanjutkan dari marketing and sales plan yang tadi ya, dengan rencana pemasarannya menggunakan online supaya mudah memikat kaum muda. Penawaran dengan online-nya itu dengan cara nanti saya akan post flyer di IG, WA, atau FB atau Twitter semenarik mungkin, memberi caption yang jitu. Pemesanan online nanti akan dikirim ke tempat pemesanan dengan patokan ongkir kemanapun hanya Rp5.000. Pakai brosur atau pamflet untuk di sekitar tenda kios supaya orang mudah baca.
Kemudian poin yang keenam mengenai manajemen tim. Nah, manajemen tim ini saya ada struktur organisasinya yang simpel-simpel aja, yang tidak begitu rumit karena memang awal sebuah bisnis ya. Yang pertama ada manajer, kemudian ada keuangan dan operasional sebagai tangan kanan dari seorang manajer. Kemudian dari keuangan dan operasional turun seorang kasir, terus produksi, kemudian kurir antar. Kenapa sih perlu manajer? Karena sebuah bisnis perlu adanya orang yang mengatur. Kemudian ada tangan kanan keuangan dan operasional supaya manajer tidak kerepotan ngecek keuangan atau mengolah keuangannya, maka dibantu oleh bagian keuangan. Kemudian ada operasional atau checker ini bagian yang akan mengecek sebuah tempat-tempat atau sebuah operasional apapun yang dibutuhkan oleh bagian kasir produksi maupun kurir antar. Kemudian ada kasir. Kasir ini akan sendiri tentang bagaimana yang memesan, bagaimana orang yang membayar, yang order gitu. Kemudian baru di bagian produksinya yang mengolah, yang inti dalam bisnis ini harus orang yang benar-benar bisa memasak dengan resep rahasia dari chicken ball ini. Kemudian ada kurir antar yang akan mengantar semua pesanan yang dilakukan melalui online atau via ojol. Kemudian poin yang ketujuh ini ada financial plans. Nah, financial plan ini mendeskripsikan bagaimana perencanaan produksi menggunakan sumber daya modal. Jadi kita akan kasih gambaran itu perlu modal berapa, terus apa aja yang diperlukan sampai sebuah produksi itu jadi dan akan dijual dengan harga berapa, target sehari dan 1 bulannya berapa, apakah mencukupi untuk mendapatkan profit atau tidaknya. Nah, di sini modal awalnya saya beri 5 juta dengan rincian untuk membangun sebuah tenda ya, meja, kemudian kompor dan gasnya, wajan dan kawan-kawan, perkakas memasaknya, kemudian bahan-bahan pokoknya kurang lebih sekitar 5 juta ya. Kemudian akan dijual 10.000 per cup dengan ukuran cup kurang lebih 250 ml. Targetnya itu sehari 20 cup. Sebulan itu ditargetkan 600 cup. Jadi kira-kira dalam sebulan ini kurang lebih akan mendapatkan 6 juta. Artinya dari segitu saja sudah mendapatkan profit sekitar 1 juta. Kemudian ini yang terakhir adalah lampiran, bukti pendukung bahwa apa sih yang akan kita jual atau apa sih yang dapat kita tambahkan dari semua pembahasan yang tadi gitu. Nah, di sini saya beri gambar sebuah menu chicken balls-nya yang original. Nah, nantinya dari sini itu akan banyak macam-macam variannya, seperti olahan atau bumbunya akan seperti ada rasa apa saja gitu. Jadi tidak satu menu supaya dapat menarik banyak orang. Jadi kami akan membuat lebih bervariasi lagi. Saya harap bisnis plan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, secara real dan The Right Brian Business Plan ini dapat memikat seorang investor untuk menambahkan modal di bisnis plan saya. Dan semoga ini bermanfaat untuk banyak orang. Kurang lebihnya segitu saja penjelasan saya mengenai bisnis plan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.